Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Hal ini diumumkan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna beberapa menit yang lalu. Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti dan juga telah memeriksa sejumlah saksi. Hari ini Nadiem sendiri hadir dalam pemeriksaan ketiganya di Kejaksaan Agung. Ia telah dicegah ke luar negeri sejak tanggal 19 Juni 2025. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Dan diduga korupsi ini menyebabkan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian terutama kepada peserta didik. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Kejaksaan Agung, ada rekan kami Fatimah Albar. Fatimah, hasil pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim seperti apa? Ya, Andro, Agita, dan juga pemirsa, kita baru saja sama-sama mendengarkan beberapa menit yang lalu Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers resmi di mana menetapkan Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek tahun 2019 hingga 2024 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi digitalisasi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Dan tadi juga disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung dalam menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka ini sudah memeriksa kurang lebih 120 saksi serta menetapkan 4 orang tersangka, ditambah Nadiem Makarim hari ini artinya sudah ada 5 orang tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi digitalisasi di Kemendikbudristek. Dan tadi juga disampaikan alur bagaimana proses dugaan korupsi tersebut terjadi, di mana ini diawali pada bulan Februari 2020. Nadiem Makarim melakukan pertemuan dengan pihak Google. Pada saat pertemuan itulah ternyata sudah disepakati bahwa di Kementerian Ristek Dikti disampaikan bahwa akan menggunakan Chromebook sebagai laptop yang nantinya akan juga digunakan oleh seluruh peserta didik di seluruh Indonesia yang akan dibagikan ke seluruh peserta didik Indonesia. Setelah pertemuan tersebut pada bulan Februari dihasilkan kesepakatan, baru tanggal sekitar 6 Mei 2020 Nadiem Makarim menggelar rapat secara tertutup di sana dengan jajaran-jajaran Kemendikbudristek menyampaikan bahwa akan menggunakan laptop Chromebook untuk Kemendikbudristek dan dibagikan kepada peserta didik. Jadi
baru adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak Google, baru ada rapat dengan jajaran di Kemendikbudristek. Setelah itu Nadiem memerintahkan untuk dilakukannya sebuah kajian, di mana di kajian tersebut disampaikan bahwa laptop yang paling tepat untuk dibeli dan digunakan Kemendikbudristek dan dibagikan kepada seluruh peserta didik di Republik Indonesia pada saat itu ialah Chromebook. Ini artinya, Andro, Nadiem Makarim melakukan kesepakatan terlebih dahulu, baru melakukan penetapan bahwa akan menggunakan Chromebook, baru adanya kajian, di mana di kajian tersebut diarahkan agar hasilnya laptop yang terbaik yang dapat digunakan oleh peserta didik ini merupakan Chromebook, di mana hasil kerjasama dengan Google. Tadi juga sudah disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung, ternyata di Menteri sebelum Nadiem Makarim ini Google sudah sempat menyurati Kemendikbudristek untuk menggunakan layanan Chromebook tersebut, namun tidak dijawab, tidak dibalas, tidak ditindaklanjuti. Baru di masa Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbudristek, surat tersebut dijawab dan kemudian terjadinya kesepakatan tersebut. Hal ini juga melanggar perundang-undangan pengadaan barang dan jasa di kementerian, karena seperti tadi saya jelaskan kronologisnya, Nadiem Makarim melakukan pertemuan terlebih dahulu, kemudian juga adanya penetapan, baru adanya kemudian rapat dengan jajaran di Kemendikbudristek, dan baru kemudian dilakukannya adanya kajian. Dan tadi juga disampaikan kerugian-kerugian, yaitu perkiraan saat ini masih perkiraan, belum pasti kerugian disebabkan oleh korupsi atau kasus dugaan korupsi ini, yaitu sekitar 1,98 triliun rupiah. Nantinya juga akan diupdate kembali kerugiannya totalnya berapa hasil dari korupsi dugaan pengadaan Chromebook tersebut. Dan tadi juga disampaikan bahwa Nadiem Makarim akan ditahan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan proses penyidikan lanjutan. Sementara itu, Andro, Agita. Fatimah, setelah ditetapkan menjadi tersangka, apakah saat ini Nadiem Makarim langsung ditahan? Bisa dilihat di belakang saya, Andro, ini rekan-rekan media juga semua telah menunggu turunnya Nadiem Makarim, karena harusnya sesaat lagi Nadiem Makarim harus dibawa ke rutan Salemba untuk ditahan hingga 20 hari ke depan. Ini nampaknya sekitar 5 hingga 10 menit lagi Nadiem Makarim akan turun dan dibawa ke rutan Salemba untuk ditahan hingga 20 hari ke depan. Namun kami belum melihat adanya mobil yang membawa tersangka Nadiem Makarim untuk parkir di gedung Bundar Kejaksaan Agung, karena biasanya, Andro, kalau kita sudah melihat ada mobil yang akan membawa tersangka ke rutan untuk ditahan hingga 20 hari selanjutnya, itu perkiraan 5 menit kemudian tersangka tersebut akan turun. Namun kami masih belum melihat adanya mobil yang akan mengangkut tersangka Nadiem Makarim untuk membawanya ke rutan Salemba dan ditahan hingga 20 hari ke depan. Namun dapat dipastikan terhitung hari ini Nadiem Makarim sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan langsung ditahan hingga 20 hari ke depan untuk proses penyidikan lanjutan. Seperti itu, Andro. Albar mengabarkan dari Kejaksaan Agung. Terima kasih.